kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau yang melayakkan kami, Engkau yang menguduskan kami, bahkan Engkau yang memampukan kami. Urapi lidah bibir hamba-hamba-Mu Tuhan pagi hari ini. Kau pakai kami lebih lagi Tuhan, untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari semua yang terkasih. Kita ketemu lagi dalam tuntunan sepekan hari yang ketiga ya, hari Rabu ini. Dan kita bersyukur pagi ini saya ditemani oleh rekan saya Miranda. Shalom Miranda, apa kabarnya nih? Baik, bersama Yesus Tuhan biasa. Amin. Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita boleh ada di tempat ini semua karena Tuhan Yesus. Terima kasih juga kami ucapkan untuk Bapak Gembala kami, Ibu Gembala, dan tim pengerja yang ada yang sudah memberikan kesempatan buat kita ya Mir ya, pagi ini untuk hadir dalam tuntunan sepekan ini. Untuk hari yang ketiga ini kita akan masuk dalam tema utama kita adalah Pentakosta, 5 arti dari Pentakosta yang ketiga. Yang untuk hari ini adalah poin yang kedua, yaitu Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang. Dahsyat ya. Nah ini menjadi nubuatan ya, yang diberikan oleh Bapak Gembala Pembina kita ya Mir ya. Sebenarnya bukan beliau loh yang awal dari Pentakosta ini, bukan beliau, tapi beliau yang membongkar hal ini gitu ya. Nah kalau kemarin rekan kita sudah membawakan Pentakosta yang pertama, arti Pentakosta ketiga yang pertama itu adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat melebihi yang terjadi di Azusa Street. Nah ada kaitannya nih, ada sambungannya nih Mir ya, untuk boleh terjadinya penuaian jiwa nih, untuk mengakibatkan penuaian jiwa kita nggak bisa sendiri nih. Kita perlu karya Roh Kudus yang luar biasa. Jadi bisa kita lihat di Pentakosta yang pertama nih, kita sebutnya Pentakosta pertama lah ya, yang terjadi di kamar loteng. Jadi kita bisa baca di Kisah Para Rasul 2 tuh lengkap sekali bagaimana hamba-hamba Tuhan dipakai dengan dahsyat. Ketika Roh Kudus dicurahkan, maka banyak sekali yang bertobat. Bahkan ketika Petrus berkhotbah, hanya sekian menit saja berapa ribu jiwa sudah bertobat. Dan bahkan di beberapa ratus tahun kemudian, itu 70% di dunia yang waktu itu dibawa ke Kekaisaran Romawi itu boleh menjadi Kristen. Itu kalau bukan karena Roh Kudus, kayaknya nggak mungkin banget. Ya. Terus kita lanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street. Bagaimana juga Roh Kudus memakai, memperdayakan banyak sekali orang-orang sehingga penuaian jiwa terjadi saat itu. Di kurang lebih tahun itu 1908 kalau nggak salah ya, itu terjadi di Azusa Street begitu banyak. Bahkan 700 juta jiwa tercatat bahwa mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan banyak terjadi penuaian jiwa yang dahsyat. Nah, apalagi di Pentakosta yang ketiga ini nih Mir. Ketiga yang disebut sebagai terbesar. Oke, betul, terbesar dan terakhir. Kalau kita ngomongin besar ya, ngomongin besar tuh pasti kita membandingkan ya. Kalau misalnya waktu yang Pentakosta pertama hanya terjadi di hari saat itu lah ya. Terus kalau di Azusa Street mungkin hanya di Azusa Street saja. Tapi kalau yang Pentakosta ketiga ini sudah mendunia ya, di semua bangsa. Injil kerajaan atau Yesus Kristus akan diberitakan ke seluruh bangsa, menjadi saksi bagi seluruh bangsa juga. Nah ini ada ayatnya nih di Matius 24, kalau bisa kita buka sama-sama ya. Di Matius 24 ayat 14. Matius, kita buka di Matius 24 ayat 14. Saya bacakan ya. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya berarti sebenarnya Al-Firman Tuhan sudah mencatat bahwa ini akan terjadi. Bahwa Pentakosta ketiga ini akan terjadi dengan dahsyat. Cuma inilah waktunya, di hari-hari terakhir ini kita akan lihat begitu banyak orang-orang yang akan dipakai dengan lebih luar biasa lagi. Tuhan pakai dengan dahsyat. Bukan hanya orang tua, tapi anak-anak generasi yang akan Tuhan pakai dengan luar biasa. Amin. Ya, yaitu tentang terbesar, dan ada poin yang kedua adalah terakhir sebelum Tuhan Yesus datang. Nah kalau bicara terakhir dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang, awalnya saya mau tanya dulu nih, percaya nggak Tuhan Yesus datang segera? Percaya ya, Tuhan Yesus datang segera, karena kita ini hidup di hari-hari terakhir gitu. Nah waktu yang ada ini haruslah kita pakai dengan dahsyat untuk lebih lagi dekat sama Tuhan, supaya Roh Kudus juga dicurahkan dengan dahsyat di tempat ini ya.
Nah kalau ngomongin terakhir nih Mir ya, kalau ngomongin terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali, kita lihat kenapa menjadi yang terbesar. Kenapa menjadi terbesar itu kita lihat dari tingkatan dari ininya aja, dari terakhir tuh ada Pentakosta pertama, kedua, dan ketiga. Nah kan ada pertanyaan nih, ada nggak Pentakosta yang keempat, kelima, dan seterusnya gitu loh. Kalau orang nanya seperti ini, kita harus jawabnya ada nggak nih menurut Miranda nih? Ada nggak Pentakosta keempat, kelima, dan seterusnya? Karena kita kan pakai 1, 2, 3 gitu loh ya. Gitu. Menurut Miranda gimana nih? Ada nggak? Enggak. Karena menjadi yang terakhir Iya. Tuhan Yesus menjadi yang terakhir dan terbesar. Iya. Oke. Terus sebenarnya iya ya, kalau kenapa sebenarnya 1, 2, dan 3 itu kan hanya sebutan aja ya. Jadi kalau biar lebih memudahkan aja gitu. Yang pertama ada di Rumah Loteng, yang kedua ada di Asus Sastri, yang ketiganya akan secara dunia. Nah, oke. Terus kalau kita percaya Tuhan Yesus bakal datang dengan segera, dan itu pernah ya di tuntunan sepekan, sebelum saya lanjut lagi, tuntunan sepekan beberapa waktu yang lalu kita bahas ada tentang akhir zaman. Ya, saya nggak akan bahas di sini, tapi bisa Bapak Ibu saudara-saudari semua yang menyaksikan bisa menyaksikan lagi tuh di YouTube Dewi Arkadia, boleh ditayangkan kembali, lihat kembali bagaimana kita membabarkan tentang akhir zaman, ada pengangkatan, ada segala macam gitu dari situ ya. Nah tapi di sini kalau kita percaya Tuhan Yesus bakal datang segera, artinya kita juga harus percaya ya bahwa Pentakosta ketiga ini adalah menjadi yang terakhir. Amin. Dan akan terus berlangsung sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Kalau itu kita secara teorikal ini ya, secara teorikal. Tapi sekarang tugas kita nih, Tuhan sudah memberikan pesan-pesannya lewat Bapak Gembala kita dan juga hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ya. Nah sekarang bagaimana nih aplikasi kita untuk penuaian jiwa yang berkesan dan terakhir ini? Menurut Miranda apa nih? Kita mesti ngapain? Kalau saya pribadi, kita mesti menjangkau jiwa-jiwa lebih lanjut. Amin. Karena itu kan penuaian jiwa, penuaian besar-besaran, Yes. yang terakhir. Gitu. Jadi tugas kita ya kita menjangkau jiwa-jiwa lebih lagi. Semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, mungkin bisa dengan komunitas school ya. Iya. Cuma dengan komunitas school. Iya. Terus di gereja kita juga ada gerakan 1000 murid. Iya. Kita percaya 1000 murid akan dilahirkan dari GBI Arkadia. Iya. Ya, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin kita bingung caranya gimana, tapi kalau kita percaya, kita sungguh-sungguh, Tuhan pasti sediakan cara-caranya. Dan sekarang bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menerima kedatangan jiwa-jiwa itu, ya kan? Seperti kita dengar waktu ada hamba Tuhan yang berkata bahwa kalau jiwa-jiwa itu datang dengan masalah, dengan segala problema mereka, apakah kita sudah siap? Nah, yang pertama harus dipulihkan adalah kita dulu, gitu ya. Nah, bagaimana kita dipulihkan untuk memulihkan, kita diberkati untuk memberkati. Amin. Ya, jadi jiwa-jiwa yang datang ini nih pasti kan dengan problema yang macam-macam, gitu loh. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Dengan gerakan ini luar biasa ya Mir ya. Terus ada gerakan juga dengan everyone. Nah, puji Tuhan GBI Arkadia sudah Tuhan sediakan Our Home gitu ya. Our Home for Everyone itu gerakan suatu proyek iman yang luar biasa yang kita boleh jadikan proyek Our Home ini bukan sekedar tempat yang mewah, tempat yang kita boleh bereuforia, bukan. Tapi jadikan My Home, Our Home itu untuk tempat-tempat jiwa dipulihkan. Bukan hanya datang rame-rame untuk sorak-sorai kemenangan, bukan hanya itu, tapi sorak-sorai kemenangan karena ada dipulihkan, karena ketemu Tuhan Yesus. Ada juga kegerakan kita dekat. Nah, kegerakan kita dekat itu berarti nama kita dekat, berarti kita nggak pandang apakah harus Kristen. Oh, kita harus Kristen aja nih, kita sama-sama, nggak perlu seperti itu kan. Jadi kita sama-sama apapun agamanya, karena Kristus itu bukan agama, tapi Kristus itu adalah kasih. Dengan kasih Kristus kita menyatukan yang berbeda, kita satukan biar sama-sama kita ketemu Tuhan secara otentik. Amin. Amin. Karena hari-hari terakhir ini kita nggak punya kesempatan banyak lagi untuk kita terus dekat sama Tuhan, untuk kita terus mengundang jiwa-jiwa untuk datang untuk ketemu Tuhan Yesus. Itu ya Mir. Mungkin ada cara lain lagi nih, mungkin dengan Bikul sendiri kan banyak loh ya, program-programnya. Kita kan jiwa-jiwa baru kan yang seringkali kan kita di gereja kita tanya nih siapa, ada yang jiwa baru pertama kali hadir pada hari ini gitu kan. Kalau misalnya ada kan, ada baiknya kita mendekati gitu kan, kita masukin mereka ke kul, komunitas, karena saya percaya melalui kul mereka dapat dimuridkan gitu.
Kalau mereka dimuridkan, dia akan mengerti apa arti firman Tuhan yang sesungguhnya. Jadi dia tidak akan salah menangkap apa yang sering kan sekarang, soalnya kan kalau Kristen itu ada yang melenceng daripada firman Tuhan, ada giver grace dan lain-lain gitu kan. Jadi kalau melalui kul itu kita dapat sharing satu dengan yang lain. Kalau ibadah gitu kan dia lebih formal ya, maksudnya habis selesai ibadah mereka pulang. Kalau kita kul, kita bisa sharing satu dengan yang lain, kita bisa saling membangun, jadi kita bisa saling mengerti karakter mereka juga masing-masing gitu. Jadi kita bisa sama-sama saling menguatkan. Karena menurut saya di zaman ini kita tuh udah nggak boleh lengah-lengah lagi untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kita mesti lebih on fire lagi. Karena saya percaya, saya juga dapat rema ya di Lukas 5 ayat 10 yang B-nya, bagian B-nya, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dari situ kan kita mesti menjangkau jiwa-jiwa lebih lagi gitu. Kenapa kita mesti menjangkau jiwa-jiwa lagi gitu kan? Itu kan kita soalnya di overflow aja kita yang tadi Cimimi bilang kita akan 1000 murid akan dimenangkan gitu. Dan saya percaya gitu melalui menjala manusia ini tidak ada yang mustahil. Pasti Tuhan genapi gitu. 1000 murid akan datang di overcome gitu. Dan itu juga kita kalau misalnya dalam diri kita udah Tuhan datangkan 1000 murid dalam hati kita gitu ya, kita harus percaya. Dan harus percaya itu juga kita harus dengan sikap kita, sikap perkataan kita, perilaku kita gitu. Jangan kita jadi sikap kita, perilaku kita menjadi orang yang sombong, orang yang semuanya bisa. Kita mesti tetap memiliki hati yang rendah hati dan lebih mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya gitu. Jadi orang bisa melihat diri kita nih, melalui diri kita gitu. Oh ini orang misalnya Kristen, kita mencerminkan kasih dalam hidup kita. Bukan karena siapa kita ada sampai hari ini karena Tuhan. Gitu. Jadi kalau kita ingin menjangkau jiwa-jiwa yang seperti Mimi bilang tadi, kita mesti jadi diri kita dulu nih, gimana gitu kan. Kalau kita bisa mencerminkan kasih dalam hidup kita, pasti kita bisa menjangkau jiwa-jiwa lebih lagi. Semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Gitu. Jadi biar semua orang tuh melihat Kristus dari kita. Di kita tuh Tuhan orang lain melihat Kristus gitu lah ya. Mungkin gini, ada saudara, mungkin saya tidak bisa menginjil, saya kurang bisa berkata-kata dengan lancar gitu ya. Tapi kalau kita mau, kita minta sama Tuhan, Tuhan pasti pakai dengan caranya yang luar biasa. Nah, dengan kata lain, kalau kita mau ada 1000 murid terjadi di tempat ini, bukan hanya sekedar teori aja kita ngomongnya 1000 murid, tetapi harus dimulai dari kita dulu jadi murid. Kalau kita pun tidak mau dibentuk sebagai murid, tidak mau diproses, bagaimana kita siap untuk kedatangan murid-murid yang 1000 yang Tuhan sudah sediakan. Saya yakin dan percaya Tuhan sudah siapkan jiwa-jiwa itu. Cuma kita tinggal tunggu waktunya Tuhan mempersiapkan kita semakin lagi untuk kita menerima jiwa-jiwa itu datang ke sini. Karena proyek 1000 murid ini luar biasa loh. Karena saya selama ini kita bilang 1000 jemaat, 1000 umat gitu ya. Tapi kayaknya nggak ada kekuatan ya. Tapi kalau kita bilang 1000 murid, berarti semua ini bukan hanya datang untuk beribadah pulang, tetapi 1000 murid ini datang bahkan lebih Tuhan sediakan untuk dibentuk, untuk dimuridkan. Untuk dimuridkan, diajar lebih lagi, untuk semakin bukan hanya jadi penggembira dalam gereja, tetapi boleh menjadi dia ketemu Tuhan, hidupnya diubahkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan keringanan, ya, yang mungkin mengalami masalah dalam pahitan atau apa, setelah ketemu Tuhan Yesus mereka mendapat kemenangan yang luar biasa. Ya, jadi kalau bicara soal penuaian jiwa itu, ya otomatis kita nggak bisa lepas dari karya Roh Kudus. Dan untuk kita punya Roh Kudus dalam hati kita, ya nggak mungkin ya kita nggak banyak dekat sama Tuhan, nggak mungkin loh. Gitu, kalau tiba-tiba Tuhan bisa pakai siapa saja, tapi pasti Tuhan pakai orang yang dia pilih dan dia berkenan atasnya. Dan mungkin ada lagi, mungkin bisa juga kita harus jadi berkat nih. Kan seperti tahun ini ya, temanya adalah bangkit jadi teranglah. Berarti kita harus menjadi terang bagi orang banyak, terutama bagi keluarga kita dulu deh. Gitu ya, bagaimana kita kalau kita mungkin terhadap suami, terhadap mungkin orang tua, mungkin mertua dan yang terdekat lainnya, kita harus jadi terang. Enggak gampang ya.
tapi bersama Tuhan pasti kita bisa. Amin. Haleluya. Ya, mungkin ada cara lain nih selain itu. Kalau saya catat mungkin ada lewat kesaksian hidup ya. Iya. Nah, bagaimana lewat kesaksian hidup kita yang boleh berdampak. Kesaksian hidup yang berdampak ini bukan berarti gini loh, sakit kita disembuhkan, ya kan? Kalau nggak sembuh berarti kita nggak jadi dampak, belum tentu juga sih gitu ya. Karena Tuhan bisa pakai lewat sakit, Tuhan bisa pakai lewat kekecewaan, Tuhan bisa pakai lewat amarah gitu loh. Tuhan bisa pakai semua itu untuk boleh menjadi menguatkan hati dan hidup kita gitu ya. Nah, kayaknya banyak sekali mungkin ya tokoh-tokoh di Alkitab juga mengalami hal yang luar biasa untuk boleh terjadi dengan jiwa seperti Petrus ya, dipakai dengan dahsyatnya. Bagaimana juga pasti juga berat, nggak semudah yang kita bayangkan lah. Kalau kita baca juga kan begitu banyak dia harus bergumul sendiri gitu ya dalam hatinya, tapi satu hal dia hanya memandang Kristus. Nah, kita dalam melayani juga ya Mir, nggak mudah gitu loh untuk melayani. Nggak mudah tapi asik gitu loh ya. Nggak, kalau kita bilang mudah melayani Tuhan, itu Tuhan jadi terkesannya murahan gitu loh. Ya, tapi tidak mudah, tapi melayani Tuhan itu asik. Ya itu, tapi melayani Tuhan biasanya ada itu kita semakin kuat gitu loh. Itulah seorang murid. Ya. Gitu. Seorang murid nggak akan lepas dari itu. Ya. Oke, terus apalagi mungkin bisa dibagikan lagi nih? Ya melalui kesaksian yang itu, ya melalui kesaksian hidup kita mungkin yang orang merasa terberkati juga gitu. Itulah yang tadi fungsinya cool. Ya, Kita saling bersaksi, menguatkan, mendoakan. Kalau kita kan dipulkan itu kan bukan sarana untuk kita misalnya berkumpul, hanya untuk berkumpul bersama, cuman kan itu lebih untuk menguatkan, sharing, caring, gitu kan. Itu seperti yang di sini ya? Iya. Dan mentoring. Oke, luar biasa. Ya. Sebenarnya program-program di GBRTM ini banyak sekali yang bisa menguatkan kita, untuk kita jangkau jiwa-jiwa. Cuman intinya satu, kita mau nggak dipakai Tuhan? Ya. Kalau dengan banyak program yang Bapak Gembala kita udah kasih, tapi kita sendiri nggak mau, ya percuma gitu loh ya. Respon menentukan hasil dan respon menentukan siapa kita sebenarnya. Ya, oke, jadi kalau kita bicara penuaian jiwa tuh banyak loh sebenarnya yang Nggak pernah habisnya nih ya. Iya betul. Banyak. Apalagi ini penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir loh. Jadi jangan sia-siakan waktu. Ayo kita terus berlomba-lomba untuk terus menjangkau. Yes, benar, jiwa-jiwa yang kita persiapkan hati kita, tenaga kita gitu ya, yang ekstra gitu loh untuk menghadapi jiwa-jiwa yang akan datang. Iya. Amin. Haleluya. Oh, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan, pakai kami untuk lebih lagi Tuhan. Untuk boleh kami melihat penuaian jiwa yang terbesar, yang terakhir yang Tuhan sediakan bagi kami. Pakai kami Tuhan, sebelum Kau datang yang kali yang kedua ya Bapa. Oh ya Rabbashana, terima kasih Tuhan, Kau dahsyat. Oh ya Rabbashana, Rabbashana, haleluya Tuhan. Beri kami kekuatan-Mu Tuhan. Oh ya Rabbashana,
Tuhan, kami rindu Tuhan. Orang boleh bergoyang-goyang Tuhan, datang Tuhan untuk beribadah Tuhan seperti ini Tuhan. Biar mereka boleh mengalami kemenangan Tuhan. Amin. Daripadamu saja Tuhan. Kau berikan kami Tuhan hati Tuhan yang selalu rendah hati Tuhan, hati yang selalu mau dibentuk Tuhan. Biarlah kami Tuhan selalu mengasihi-Mu dengan sepenuh hati kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan melanjutkan segala aktivitas kami Tuhan. Kiranya Kau memberkati kami Tuhan. Apapun Tuhan yang kami kerjakan Tuhan, Kau buat kami berhasil dan beruntung Bapa. Amin. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat beraktivitas kembali. Shalom, Tuhan memberkati. Shalom.